Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Abkar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada bulan Zulhijjah tentu saja kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Sayang sekali untuk kita lewatkan. Dan dalam kesempatan ini kita yang ingin berkurban maka penting untuk mengetahui hal-hal mendasar terkait ibadah kurban. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan ibadah kurban dalam setiap tahunnya. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rizki, kemampuan ekonomi, ya, tapi dia tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, jangan mendekati musalla kami. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan betapa sangat dianjurkannya kita melaksanakan ibadah kurban ini. Apalagi kalau memang kita nyata-nyata memiliki kemampuan atau keluasan rizki untuk itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita ingin melaksanakan ibadah kurban, karena ini adalah ibadah yang sudah ada syariat dan ketentuannya, berarti kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Yang pertama adalah yang penting untuk kita ketahui terkait hewan kurban. Nah, jadi hewan kurbannya adalah yang masuk kategori bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak seperti unta, sapi atau lembu, domba, juga kambing. Selain daripada hewan-hewan tersebut, maka dia tidak boleh dijadikan hewan kurban. Walaupun kita punya ayam, punya bebek senilai dengan nilai hewan kurban, tapi dia tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah umur atau usia hewan kurban tersebut harus memasuki syaratnya. Jangan sampai kita mengambil hewan kurban atau menyembelih hewan kurban yang dia belum cukup umur, maka itu tidak sah hukumnya. Contohnya misalnya kalau kita ingin yang dikurbankan adalah hewan unta, berarti dia sudah berusia 5 tahun masuk usia ke-6. Kalau ingin sapi atau lembu, maka dia sudah berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau hewan yang kita pilih adalah domba atau biri-biri, maka dia sudah berusia 1 tahun paling tidak. Dan kalau yang kita pilih adalah kambing biasa selain yang bukan domba, ya, kambing, maka dia sudah berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Kemudian ketentuan berikutnya adalah penyembelihan hewan kurban waktunya. Nah, ini sudah kita maklumi, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah serta hari-hari tasyrik. Selanjutnya yang harus diperhatikan dari hewan kurban dan harus betul-betul dipastikan hewan tersebut tidak dalam kondisi cacat. Seperti misalnya matanya buta atau kakinya pincang, atau memang hewan tersebut sudah jelas-jelas sakit atau terlalu kurus. Nah, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban, tidak sah kalau kita jadikan hewan kurban. Sedangkan kalau sekedar tanduknya patah, maka ini dalam mazhab Asy-Syafi'i masih diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tapi kalau yang terpotong atau putus adalah telinganya, maka kalau telinga yang terkena seperti itu putus misalnya atau ya terpotong, itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Masih banyak hal terkait ibadah kurban ini yang penting untuk kita ketahui demi menunjang semakin baiknya kita dalam beramal ibadah dan menjalankan amalan-amalan tersebut. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.